Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kembali berjumpa bersama dengan kami dari Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, DPPK 3, yang hari ini akan mengadakan ibadah bulanan. Hari ini 17 Agustus 2020, ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua akan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Satu anugerah yang luar biasa di mana Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua bisa mengadakan ibadah bulanan walaupun secara online, secara daring yang dapat kita saksikan bersama lewat Facebook ataupun YouTube dari DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, sebelum kita memulaikan rangkaian ibadah bulanan ini, karena bertepatan seperti saya sebutkan tadi, hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita mensyukuri hari kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-75, tepatnya hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati dan diri kita untuk beribadah bersama secara online, ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, hari ini, hari Senin, 17 Agustus 2020, akan disampaikan firman Tuhan oleh hambanya, Pendeta Stefan R. Palit MTH. Kita siapkan hati dan diri kita untuk memulaikan ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah kemurahan Tuhan bagi kami semua, teristimewa bagi negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang atas penyertaan Tuhan boleh merayakan kemerdekaan negara kami yang ke-75. Kami berterima kasih hari ini puncak perayaan 17 Agustus tahun 2020 dari kemerdekaan negara kita. Dan Bapa, kami juga berterima kasih pada kesempatan ini Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua boleh mengadakan ibadah bulanan. Kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati acara ini
dari awal sampai akhirnya, agar apa yang disampaikan, apa yang terjadi lewat ibadah ini menjadi berkat buat banyak orang. Buat orang Kawanua khususnya, tapi buat semua yang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua saat ini. Ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stephen Palit MTH. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Shalom, saudaraku Paul Kawanua dimanapun Anda berada saat ini, yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, sekaligus pada hari ini mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sebelum kita masuk dalam perenungan, pembacaan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus akan pemberitaan firman Tuhan ini yang disiarkan secara langsung dari tempat ini. Saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, sungguh kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, untuk perkenanan Tuhan atas kehidupan kami, lebih khusus Tau Kawanua dimanapun berada. Di dalam ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, sekaligus kami mensyukuri akan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan,
yang menguasai masing-masing kami, baik kami yang ada di tempat ini, dan juga seluruh Tau Kawanua, bahkan pimpinan dan seluruh jajaran pengurus DPP K3 dimanapun berada yang menyaksikan siaran langsung ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan kami semua, dan bahkan yang menafsirkan secara pribadi apa yang menjadi kebutuhan kami, terlebih khusus apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku Tau Kawanua yang diberkati Tuhan, saya bersyukur hari ini dipercayakan tentunya oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan kabar sukacita kepada kita semua segenap Tau Kawanua dimanapun Anda berada, lewat pengurus DPP Kerukunan Keluarga Kawanua yang mempercayakan juga pelayanan ini. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit MTH, yang juga sebagai Ketua Litbang Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, dan juga masuk dalam tim kependetaan kerohanian yang ada di DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. Bersyukur juga hari ini Indonesia bersukacita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi hari ini 17 Agustus 2020 kita sama-sama bersyukur di dalam ibadah ini. Dan yang menjadi landasan kita berpijak di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan ini terambil di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mengambil komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema pada kesempatan hari ini, secara ekspositori saya akan menyampaikan kepada kita semua lewat siaran langsung ini. Temanya adalah kebenaran yang memerdekakan, sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab, pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36 ini. Tau Kawanua yang diberkati Tuhan. Tema pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum saya memulai renungan khotbah ini, mari kita pukikan kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 3 kali. Merdeka! 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 Haleluya! Tadi sebelum saya ke sini untuk siaran langsung ini, saya sempat nonton ya Bauni Film di TV tentang film-film kemerdekaan. Wow, sungguh luar biasa ya, semangat patriotik ya yang saya lihat di dalam film tersebut.
bagaimana mereka melawan penjajah hanya untuk kemerdekaan. Dan bahkan pun zaman dulu di tahun 80-an ya sampai ke 90-an, film yang berjudul Tapak-tapak Kaki Robert Walter Monginsidi itu sangat-sangat luar biasa ya. Khususnya kami orang Manado, Toka Wanua, kalau Bauni atau nonton film Tapak-tapak Kaki Robert Walter Monginsidi ini yang diproduksi ya pada tahun 1982 ya, disutradarai juga oleh anak Kawanua, Frank Rorim Pandey, dan juga temannya Ashel Nasrun. Kemudian aksi heroik dan gagah berani yang kembali direkonstruksi dalam bentuk visual, tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali akan perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang salah satunya yaitu Robert Walter Monginsidi dan kawan-kawan yang mereka berjuang merelakan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di dalam film ini Tapak-tapak Kaki Robert Walter Monginsidi ada aksi heroik dan bahkan cerita yang sangat luar biasa yang sangat menginspirasi kaum-kaum muda dan bahkan Toka Wanua yang ada perihal tentang keberaniannya. Bote, nama panggilannya, nickname-nya daripada Robert Walter Monginsidi. Ketika dia ditangkap dan kemudian divonis, dihukum mati. Di dalam penjara justru dia bukan ketakutan, tetapi dia semakin menyala-nyala, semakin luar biasa, dan bahkan dia menulis beberapa kalimat-kalimat, perkataan-perkataan filosofi yang dikenang sampai dengan saat ini. Dan bahkan pun sesaat sebelum dia menuju ke tempat penembakan, hal yang luar biasa yang dia tulis sebagai satu keyakinannya kepada Tuhan dan perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang tidak pernah pudar. Dia menulis seperti ini. Yang pertama, setia hingga akhir di dalam keyakinan. Setia hingga akhir di dalam keyakinan. Kemudian yang sangat menyentuh hati, tulisannya seperti ini. Sampaikan salam saya kepada Papa, saudara-saudara saya di Malalayang, serta teman-teman seperjuangan. Saya jalani hukuman tembak mati ini dengan tenang. Tidak ada rasa takut dan gentar demi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Dan memang benar, tidak ada ketakutan di dalam diri seorang Bote atau Robert Walter Monginsidi. Ketegaran dan keteguhan hati beliau sambil menghadapi moncong-moncong senjata yang dibidikan kepadanya. Tapi sebelum itu, perhatikan baik-baik. Sesaat sebelum menuju ke tempat penembakan, Walter Monginsidi menjabat tangan semua yang hadir dan kepada regu penembak. Walter berkata, laksanakan tugas saudara. Saudara-saudara hanya melaksanakan tugas dan perintah atasan. Saya maafkan saudara-saudara dan semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara. Ketegaran, keteguhan hati dan keyakinan akan kebenaran ini. Dia tidak ada ketakutan sedikit pun terlintas dalam hati dan pikirannya. Bahkan dia menolak ketika matanya akan ditutup waktu mau dieksekusi mati. Dia berucap, dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menebus dadaku. Dan dengan pekikan merdeka sebanyak 3 kali, Robert Walter Monginsidi, merdeka, merdeka, merdeka. Maka 8 butir peluru dimuntahkan ke tubuhnya. Dan seketika itu, Bote atau Walter Monginsidi, ia terkulai. Walter gugur dalam usia 24 tahun. Dan yang sangat luar biasa, dia meninggal dengan memegang Alkitab. Yang di dalamnya ada sebuah kalimat yang sangat menginspirasi sampai dengan saat ini. Toka Wanua yang ada. Setia hingga terakhir dalam keyakinan. Inilah tulisan, sebuah tulisan dari
Walter Monginsidi yang temukan pada Alkitab yang dibawanya ketika dia dieksekusi. Dan itulah akhir kisah perjuangan seorang Toukawanua yang hebat nan gagah berani, Robert Walter Monginsidi. Setia hingga akhir dalam keyakinan. Ini merupakan suatu kebenaran yang hakiki, yang telah dia pahami. Sehingga itulah yang menginspirasi dia. Karena kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran bukan menakutkan, tapi kebenaran justru menumbuhkan dan menimbulkan jiwa patriot, jiwa keberanian yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa saya menceritakan sejarah ini dulu tentang Robert Walter Monginsidi? Karena saya percaya bahwa Toukawanua memiliki keberanian-keberanian yang luar biasa. Apalagi kalau orang semerantau dan hidup di tanah rantau. Semua berjuang, sungguh luar biasa. Kalau orang ada sampai dengan saat ini semua karena Tuhan pebaik. Ini semua hanya karena Tuhan kasih sayang patorang semua. Saudaraku Toukawanua, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan secara langsung ibadah DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. Dalam pembacaan berdasarkan nats Alkitab yang saya sudah bacakan tadi, yang terambil di dalam kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Dan sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini, perihal tentang kebenaran yang memerdekakan. Nah, kali ini kita akan merenungkan kalimat yang sangat penting. Sesuai dengan judulnya, tentang kebenaran yang memerdekakan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam King James Version, di sana dikatakan, the truth shall make you free. Atau juga, the truth will set you free. Ini adalah kalimat yang sangat terkenal, ya, yang dikutip, yang dipakai juga oleh beberapa universitas terkenal di dunia. Yang dalam bahasa Latinnya, di sana dikatakan, Veritas vos liberabit. Dan ada beberapa universitas terkemuka. Salah satu contoh adalah Universitas John Hopkins University. Kemudian juga ada Universitas Fort Lane, ya, John Hopkins tadi, Universitas Baltimore. Kemudian juga ada Universitas Katolik Cordoba. Dan banyak yang mereka pakai logo, mereka di sana ada tulisan Veritas vos liberabit. Yang artinya kebenaran akan membebaskan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa yang menginspirasi dunia pendidikan juga di antaranya. Dan bahkan saya percaya juga ini yang menginspirasi kita semua Toulangoan. Yang menjadi pertanyaan aktif adalah, apakah artinya daripada perkataan Kristus tersebut? Sehingga mereka pun mengutip perkataan tersebut yang disalin di dalam bahasa Latin, Veritas vos liberabit. Apakah arti sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus tersebut? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Nah, yang pertama terlebih dahulu harus kita memahami secara teks, secara literal, secara harfiah, apa yang dikatakan oleh Alkitab atau berdasarkan teks Alkitab. Kita dapat mengerti ketika kita bisa memahami apa yang terkandung di dalamnya berdasarkan teks Alkitab tersebut. Yesus berkata, sebelum ayat 32 tadi, tentunya mari kita baca di dalam ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum masuk kepada ayat 32 tadi, di sana Yesus berkata kepada orang Yahudi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan dilanjutkan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan kata dan, merupakan kata sambung yang memiliki makna, yang menegaskan bahwa secara eksplisit, siapa yang tinggal di dalam Tuhan, atau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan,
Dia adalah murid Kristus. Dan murid Kristus adalah murid yang memahami, yang mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus itulah yang memerdekakan. Mari kita bandingkan di dalam Yohanes 17 ayat 17 yang berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yes, that's right. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang mendrive kehidupan kita. Oleh karena itu, kemerdekaan kita kalau kita bisa memahami kebenaran firman Allah. Mari kita masuk dalam konteks Yunaninya. Dalam bahasa aslinya, kata kebenaran itu memakai kata aletheia, yang berarti adalah secara objektif apa yang benar dalam hal apapun yang dibahas, diperkatakan hanyalah kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kebenaran yang absolut adalah firman Tuhan, adalah firman Allah. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari dosa, dari kutuk dosa, dari hukum dosa. Glory haleluya. Kata aletheia. Kalau kita juga membaca di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, perihal tentang kata merdeka atau membebaskan, memerdekakan, di sana memakai kata eleutero, yang artinya dalam bahasa Inggris ya, to make free atau free, untuk membebaskan, set a liberty from the dominion of sin, yang artinya kebebasan dari dominasi dosa. Jadi ternyata jelas di sana perihal tentang kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran itulah yang memerdekakan saya dan saudara dari dosa kita, dari hukum dosa. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, itu sudah selesai di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Visi misinya ke dalam dunia ini. Yesus mau mengembalikan kita kepada habitat kita yang asli, yaitu sebagai keluarga anak-anak Allah yang sudah dicerai-beraikan oleh iblis. Karena iblis sifatnya cuma satu, membunuh kita, menipu kita, membawa kita dalam jurang kebinasaan. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mendengar perkataan ini, mereka mulai merengutkan kening mereka. Mereka bertanya, apa maksudmu kebenaran akan memerdekakan kami? Apa maksudmu dengan merdeka? Kami selama ini merdeka. Kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Kami selalu menjadi orang-orang yang merdeka. Mereka di sini benar-benar tidak memahami apa yang disampaikan Kristus tentang kemerdekaan tersebut, tentang merdeka tersebut. Yang dimaksud di sini adalah merdeka secara rohani, bukan merdeka secara jasmani yang mereka inginkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka mencoba menjebak Yesus dengan perkataan yang menantang Yesus dengan menegaskan bahwa mereka merdeka, tidak ada yang menjadikan mereka budak, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal betapa salahnya mereka, betapa bodohnya mereka. Jelaslah bahwa bukankah keturunan Abraham diperbudak oleh orang Mesir? Kalau kita masuk di dalam pertanyaan mereka dalam ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Betapa bodohnya mereka, betapa salahnya mereka. Karena kenapa? Perhatikan baik-baik. Bukankah keturunan Abraham diperbudak oleh orang Mesir juga? Sering diperbudak oleh bangsa-bangsa lain di sekitar mereka pada masa hakim-hakim. Kemudian juga pada saat itu, ya, sebelum pada saat itu, mereka juga diperbudak di Babel selama 70 tahun. Dan pada saat itu, saat Yesus berdialog dengan mereka, mereka pun bukankah juga merupakan jajahan daripada orang-orang Romawi? Mereka datang untuk menantang Kristus. Mereka dengan berani berkata, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun.
sebagai bentuk mereka ingin menyerahkan Kristus kepada maksud licik atau jahat mereka. Tetapi sebenarnya yang Yesus maksudkan di sini adalah perihal tentang kemerdekaan atau kebebasan secara rohani mereka, merdeka daripada dosa mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam hal ini kita pun sebagai Toukawanua, kita harus belajar dalam konteks apa yang Kristus katakan di dalam ayat tersebut, yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada semua orang percaya, termasuk saya dan saudara, Toulangoan yang sedang menonton siaran langsung ini. Toukawanua yang sedang menonton siaran langsung ini. Mohon maaf saudara-saudara, karena setiap hari kebiasaan khotbah ya di grup kampung Langoan, dia bilang Toulangoan. Toukawanua yang diberkati Tuhan, copseyaku. Oreke. Kepleset terus dari tadi. Dalam hal ini kita pun Toukawanua, kita belajar hal-hal yang luar biasa apa yang diperkatakan Kristus, bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ada beberapa hal praktis yang harus kita lihat. Ini berbicara mengenai sifat kemuritan. Nah, sifat murid yang sejati mengikut Kristus, perhatikan baik-baik. Jikalau kita menetap pada firman-Nya, jikalau kita mengikuti arahannya, jikalau kita mengikuti kehendaknya, jikalau kita mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita lakukan, manifestasikan dalam kehidupan kita, implementasinya di dalam pergaulan, di dalam bersosialisasi dengan tepat, kita adalah benar-benar murid Kristus. Ketika mereka percaya kepada Kristus, ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus, ini adalah sifat sejati murid Kristus. Dan kebenaran ini yang memerdekakan murid Kristus. Nah, hal ini juga menandakan bahwa saya dan saudara Toukawanua adalah murid Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang hendak menjadi murid Kristus harus diberitahu bahwa mereka, perhatikan baik-baik, kalau percaya kepada Tuhan, jangan munafik, jangan putar balik, jangan cuman rajin ke gereja, bilang tahu berdoa dan baca Alkitab, mar tukalakuan caparuni, tukalakuan, waduh, Tuhan darah Yesus yang berkuasa. Setengah mati mau ator, mar paling suka bator orang. Setengah mati mau togor, mar paling suka batogor orang. Ini bukan murid Kristus yang sejati, dan ini kebenaran tidak akan pernah memerdekakan kamu, karena engkau teguh. Karena engkau punya egois yang berpusat pada diri, egosentris. Mari berpusat kepada Kristus, teosentris. Maka kebenaran akan memerdekakanmu dari dosa dan pelanggaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Toukawanua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, murid Kristus yang sejati memiliki hak yang istimewa. Apa hak istimewa kita yang dimiliki oleh murid Kristus? Yaitu hak untuk mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam Alkitab yang baru kita baca. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Saudaraku, inilah yang menjadi dasar kita. Kita pegang kuat-kuat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Toukawanua, Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, dan seluruh jajaran yang ada, seluruh anggota yang ada, perhatikan baik-baik. Kalau kita mengetahui kebenaran, kalau kita mengetahui semua kebenaran yang ada, itu bermanfaat bagi kita. Itu menyatakan kesalahan kita. Itu juga menegur kita. Dan itu bisa merubah kelakuan kita yang bisa, kelakuan kita yang kurang ajar. Kembali kepada apa yang menjadi substansial daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Tentang merdeka dari dosa. Kemerdekaan dari dosa. Kebenaran yang membawa kemerdekaan. Yesus sudah menjelaskan dengan jelas. Mari kita kembali kepada firman Allah di dalam ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Saudaraku Toukawanua, dimanapun kita berada saat ini, ya, Yesus berkata bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada orang yang merdeka kalau dia masih berdosa. Bukan hanya kamu, bukan hanya saya, semua orang kalau dia berdosa, dia tidak merdeka.
Semua manusia adalah budak dosa. Tidak ada orang yang benar-benar merdeka. Sebelum Yesus menyelesaikan semuanya itu di kayu salib. Salib itu berbicara kemenangan. Salib itu berbicara keteguhan iman kekristenan kita. Salib itu berbicara tentang kebenaran yang absolut, bahwa sudah selesai. Tetelestai. Tetelestai bukan hanya sudah selesai, tetapi dalam pengertian secara eksplisit, semua sudah terlaksana dengan benar. Apa yang diberikan visi misi dari Bapa di surga sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus selama dia ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku Tokanua yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik kalimat ini. Kalau engkau masih berdosa dan berbuat dosa, hari ini engkau harus bertobat agar engkau merdeka dari dosamu. Kembali kepada kebenaran firman Allah yang berkata, kebenaran memerdekakanmu. Jadi, dosa tidak memperbudak lagi engkau. Dosa tidak lagi menganiaya imanmu. Dosa tidak lagi mengintervensi imanmu. Tetapi sebaliknya, ketika engkau mengenal kebenaran, kebenaranlah yang menuntun engkau kepada kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dosa tidak memperbudak engkau lagi. Dosa tidak lagi membawa engkau ke jurang kebinasaan. Dosa tidak berkarya lagi dalam hidupmu, tetapi diganti dengan karya Kristus. Saya akan menutup dengan poin penting sebagai pesan firman Tuhan saat ini kepada kita, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bacaan yang sangat menarik di ayat yang terakhir. Yohanes 8 ayat 36. Yesus mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Mari bilang merdeka. Yesus memerdekakan kita. Tuhan Kristus membebaskan kita dengan cara, perhatikan baik-baik, dia harus mati di kayu salib. Hanya untuk saya dan saudara. Dia sudah merdekakan kita. Jadi, perhatikan baik-baik. Aplikasi sekarang. Aplikasi Tokawanua. Yang hidup di tanah rantau dan yang ada juga di kampung halaman kita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Aplikasi. Arti yang sebenarnya benar-benar merdeka. Sebagai bentuk aplikasi Tokawanua. Yang telah benar-benar merdeka oleh kebenaran firman Tuhan. Dimerdekakan dari dosa. Yang pertama adalah secara aplikatif. Pertama, dia harus benar hidup di dalam Tuhan. Konteks Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia pasti berbuah. Di luar aku engkau tidak akan berbuah. Dan yang tidak berbuah, itu rantingnya dipotong, dibuang dan dibakar. Berarti tidak berguna apa-apa. Jadi kita harus tinggal benar di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, implikasi kehidupan Kristiani sebagai Tokawanua, orang mengisi kemerdekaan ini tentunya dengan mengimpartasikan kasih Kristus, menjadi pembawa damai, bukan pembawa huru-hara, menjadi pembawa kasih Kristus, bukan pembawa pemecah belah dan lain sebagainya. Kita harus hidup bersahabat dengan semua orang. Kita harus hidup penuh dengan dedikasi untuk berkarya demi kemajuan bangsa dan negara kita. Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua, sumbangsi secara aktif jelas sudah kelihatan dari kontribusi kepada bangsa dan negara ini lewat program-program yang nyata, terukur dan mendarat dengan baik sebagai arah dan tujuan untuk kemaslahatan orang banyak, lebih khusus kepada Tokawanuan. Ini bagian daripada mensejahterakan umat, mensejahterakan Tokawanua dimanapun berada. Jadi paling tidak, Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua sudah dan terus akan berkontribusi aktif di dalam mensejahterakan. Seperti apa yang ada, yang kita sering bilang filosofi Minahasa, pakatuan, pakalawiran. Itu benar-benar kita semua diberkati Tuhan. Poin yang kedua adalah, ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Tinggal tetap dalam Tuhan, bahasa aslinya itu meno, yang artinya adalah engkau bukan datang sekedar bertamu, minum kopi, makan pisang goreng, kong keluar ulang, nyanda. Tetapi tinggal tetap meno itu adalah engkaulah tuan rumah bersama dengan Kristus. Jadi engkau ada di dalam rumahmu sendiri. Engkau bukan sebagai tamu, engkau bukan sebagai orang asing. Jadi meno itu tinggal tetap. Kita tidak bisa berpura-pura bukan orang Kristen, tapi kita harus menyatakan dedikasi sebagai orang Kristen adalah kontribusi nyata, yaitu kasih. Yang kedua adalah melakukan kebenaran. Orang benar harus melakukan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Melakukan hak-hak yang benar.
melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang benar. Karena banyak orang melakukan hal yang benar dengan cara yang salah, sehingga kacaulah organisasi DPP ketiga ini. Kalau mau benar, mari lakukan dengan cara yang benar. Hal-hal yang benar orang lakukan dengan cara yang benar, maka tujuannya pasti benar, hasilnya baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tahu kawan, mari kita berkaca kepada diri kita. Kalau saya bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru dalam bahasa Yunaninya adalah kainos ketisis, yang artinya new creature. New creature itu adalah bukan matamu yang baru, bukan fisik tanganmu yang baru, tetapi hatimu yang baru. Itulah yang diubahkan Kristus. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa itu? Kainos ketisis, yang artinya hati yang baru, paradigma yang baru, pemikiran yang baru, diejawantakan di dalam bukti nyata, bukan saling mengekang, bukan saling mengintervensi, bukan baku cungkel, bukan baku ambor yang jelek-jelek, bukan baku-baku marah, bukan baku bikin jatung, bukan baku bikin malo, bukan baku tunjung jago, tetapi sebaliknya, the new creature, orang ciptaan baru di dalam Tuhan adalah orang yang suka berdamai, orang yang membawa kasih. Setiap ada dia, maka damailah. Setiap ada dia, maka enaklah suasana. Saudaraku, jadilah orang yang dikangenin, bukan orang yang dibenci. Contoh kalau misalnya orang ketiga berkumpul, misalnya pendeta Donald belum datang. Orang bilang, ih mana nih pendeta Donald ya? Kangen orang, oh luar biasa. Kalau udah dia kok luar biasa. Itu dikangenin. Orang kangen-kangen. Tiba-tiba Pastor Donald bertelepon, pendeta Stefan, kita semua datang. Semua langsung senang, euforia langsung bangkit semangat. Coba kalau orang tukang cerita orang, gosip, bikin malu, tukang baku cungkel, baku marah, pemecah belah. Jangan ada baru dengar DP nama langsung bubar semua. Aduh, semua datang ke itu pengacau. Orang lawan bilang, cop saya aku, ereke, parepet semua datang. Ereke, nah pakai dia semua bikin kacau ini. Cepat bubar tuh orang, kok dia telepon. Aduh, pastor, pendeta, napa kita sudah di tikungan, susah dikit semua sampai. Orang bilang, cepat jo. Biar belum mau bubar tuh mbak kumpul, mereka dengar DP nama, bubar. Karena apa? Ereke, poponga. Mulu-mulu. Carlota orang Manado bilang. Semua yang jelek ada pada dia, maka tidak dikangenin, maka malah dibenci. Jadilah orang yang dikangenin, bukan orang yang dibenci. Sehingga dimanapun engkau berada, impartasi Kristus nyata dalam hidupmu, engkau bisa memberkati orang lewat verbal, perkataan firman, dan juga tindakanmu aplikatif dari Yohanes. Yakobus 1 ayat 22, hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Pelaku firman adalah impartasinya kuat, bisa memberkati orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ejawantanya yang paling menarik adalah Tokawanuan. Tokawanua adalah Samratulangi dengan filosofinya Sitou Timou Tumouto. Manusia memanusiakan sesama manusia, atau manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Samratulangi sudah praktekkan ini di pedalaman Papua Serui. Dia diasingkan, dia dibuang di sana, justru mulutnya tidak pernah diam. Justru terus dia berkobar-kobar, mengajar orang Serui, sehingga timbullah tokoh-tokoh yang ada di Papua sana. Perintis kemerdekaan yang ada juga. Karena kenapa? Buah pengajaran daripada Samratulangi. Jadi mungkin Samratulangi dibuang di Pulau Seru, Papua, tapi di sana dia dicintai. Karena kenapa? Kebenaran bersama dengan dia. Kebenaran memerdekakan dia. Coba kalau kebenaran tidak memerdekakan Samratulangi, mungkin dia bersedih dan pasti mungkin gantung diri, bunuh diri. Tapi justru kebenaran memerdekakan dia. Impartasi positif ada dalam dirinya, sehingga orang Papua pun menjadi jiwa patriotik yang luar biasa karena dedikasi pengajaran yang membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia kepada orang-orang Papua. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, setialah dalam kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan Yesus panggil pulang orang di rumah Bapa di sorga. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Mari orang bilang sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus, yes 3 kali. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus, yes, yes, yes. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Dia tidak memperdulikan, sama seperti Botek tadi, Walter Monginsidi. Dia tidak takut walaupun mau dihukum mati. Yang ada di pikiran dia adalah sumbangsi aktif kebenaran itu bagi bangsa Indonesia. Sehingga dia berkata, merdeka dari dosa dan dari ketakutan. Saudara diberkati Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7, saya akan tutup khotbah ini dengan 2 Timotius 4 ayat 7 yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada 3 aku telah di situ. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya iman dia tetap ada pada dia. Walaupun apa yang ditemui, perhatikan baik-baik. Di era COVID-19 ini, di masa yang sangat sukar dan pelik ini, perhatikan imanmu. Jangan ditentukan oleh COVID-19. Tetapi justru engkau yang bisa mengatur dan mengendalikan keadaan ini. Karena engkau dimerdekakan kebenaran firman Allah. Engkau harus mengakhiri pertandingan yang baik dan terus sampai garis finish dengan memelihara iman. Ternyata untuk sampai garis finish harus memelihara iman. Apakah kita semua memelihara iman? Saya mau katakan kepada kita, Toko Wanua diberkati Tuhan. Jangan tukar Tuhan Yesusmu dengan hal-hal dunia. Jangan tukar Tuhan Yesusmu dengan jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupanmu. Karena kebenaran memerdekakanmu dari dosa. Kesimpulan yang terakhir. Tahu kawanua yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak orang semua aktif untuk hidup di dalam Tuhan. Saya mengajak orang semua aktif untuk melakukan kebenaran. Saya mengajak semua orang aktif untuk tetap setia dalam melakukan kebenaran yang telah kita pahami. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita, memiliki kemerdekaan, kebebasan rohani dari dosa. Memiliki kebenaran itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang absolut. Dan berkorelasi dengan kemerdekaan RI ke-75 ini, saya mendorong kita bersyukur bahwa ada di bangsa ini, hidup, bernafas, makan, belajar, bekerja, ada di bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita juga menghormati pemerintah yang ada. Kita juga mendukung pemerintah Republik Indonesia ini, Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan seluruh jajarannya. Dengan apa? Dengan kita juga berkontribusi aktif bagi negara dan bangsa kita ini. Sesuai yang ada di aras kita masing-masing. Kita harus eksis melakukan kebenaran. Dengan melakukan hal-hal yang benar. Dengan cara yang benar, yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus punya nama. Kuduskanlah hidupmu dengan kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakanmu. Veritas vos liberabit. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan perihal tentang kebenaran yang memerdekakan. Banyak hal yang kami sudah pelajari. Paling tidak kami sebagai Toko Wanua, kami harus hidup benar di dalam Tuhan, tinggal tetap di dalam Tuhan. Kemudian kami harus melakukan kebenaran. Orang benar harus melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang benar. Karena kita adalah ciptaan baru yang hidup di dalam Tuhan. Dan kami harus tetap setia Tuhan dalam kebenaran sampai Tuhan memanggil pulang kami ke rumah-Mu. Sekali Yesus, tetaplah Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kehidupan Toko Wanua dimanapun berada, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di usia 75 tahun ini Tuhan. Dengan hal-hal positif, untuk kemaslahatan orang banyak. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Berkati Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Wakil Presiden Prof. Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran yang ada. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dirgahayu Indonesia ke-75 tahun merdeka. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar dan apa yang benar.
Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa syafaat sebelum kita tutup akan ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini di dalam ibadah bulanan DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. Tuhan Yesus sendiri yang sudah hadir di tempat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu, yang bahkan sudah melawat masing-masing kami. Terlebih khusus semua Tau Kawanua yang menyaksikan akan siaran langsung ibadah bulanan DPP ketiga ini Tuhan. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan torang semua Tau Kawanua mau bilang, makasih banyak for Tuhan pebaik. Di dalam doa syafaat ini kami juga berdoa bagi Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua. Tuhan yang memberkati Ketua Umum kami Bapak Dr. Roni F. Sompi SHMH. Tuhan yang memberkati istri dan anak-anak cucunya dimanapun berada saat ini. Anugerahi selalu kesehatan, kekuatan, hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Ketua Umum kami ini sebagai juga abdi negara dan abdi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan juga Sekretaris Jenderal DPP Kerukunan Keluarga Kawanua Bapak Ayub Yunus yang juga memperkerasai di dalam pelaksanaan siaran langsung ini. Tuhan memberkati Bapak Ayub bersama istri, anaknya yang ada, anaknya yang sedang menempuh studi di luar negeri. Tuhan juga berkati. Bahkan tugas tanggung jawab yang begitu luar biasa sebagai abdi bangsa juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan bahkan bendahara umum kami Bapak Jerry Beria Rampen dimanapun berada, Tuhan berkati beliau dalam segala tugas pekerjaan dan keluarganya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Bahkan apa yang menjadi tugas semua pimpinan kami, Tuhan yang memberkati. Bahkan seluruh wakil ketua umum yang ada diberkati Tuhan. Dan juga jajarannya sampai kepada anggota DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, Tuhan Yesus yang memberkati. Bahkan ibadah ini Tuhan akan terus berlangsung setiap bulannya sebagai ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua. Secara bergantian kami para hamba-hamba Tuhan, para pendeta di bidang kerohanian juga yang ada di DPP ketiga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap apa yang menjadi program daripada DPP ketiga untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Tuhan berkenan dan mendatangkan kebaikan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Tau Languan yang menyaksikan, Tau Kawanua yang menyaksikan akan siaran langsung ini ya Bapa, dimanapun mereka berada. Ketika ada juga yang sakit, tangan-Mu Tuhan yang menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga Tuhan di dalam kebimbangan saat menghadapi COVID-19 ini Tuhan, secara ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan kelegaan, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia yang kami cintai hari ini. Engkau kembali Tuhan, menambahkan usia yang ke-75 tahun dan kami rayakan saat itu. Berkati bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan, semuanya dimanapun berada sampai ke pelosok desa yang ada, diberkati dan disertai Tuhan. Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin juga Tuhan sertai, berikan hikmat yang daripadamu Tuhan. Dan seluruh jajaran yang ada Tuhan, kementerian, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke kepala desa yang ada, semua bisa bersinergi dengan baik, berkesesuaian sesuai dengan apa yang sudah diputuskan di dalam negara Republik Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan seluruh para pelayan Tuhan, para pendeta, gembala, evangelis, penatua, diaken yang ada, semua Tuhan Yesus berkati. Apa yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan juga berkati. Bahkan pendidikan-pendidikan yang ada, anak-anak kami Tuhan yang mengikuti lewat daring Tuhan, diberikan juga semangat, disiplin, ketaatan. Dan juga guru-guru yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sekali lagi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih. Dan kami menyerahkan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Terpujilah nama-Mu.
kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup di dalam Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Saudaraku, Tau Kawanua dimanapun Anda berada, kita masuk di penghujung ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua. Sebelumnya kita akan menerima berkat. Mari semua kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan perkataan iman ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga melimpah atasmu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua keluarga besar Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, bahkan seluruh Tau Kawanua dimanapun berada mulai saat ini, besok dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stephen R. Palit MTH yang sudah menguatkan kita semua. Ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua sudah berakhir, tapi rangkaian acara ini belum berakhir. Karena sesaat lagi, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, Bapak Dr. Roni F. Sompi. Selamat mendengarkan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea, yang terhormat Bapak Ibu Tau Kawanua Patuwariwaya di seluruh tanah air. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa melaksanakan ibadah bulanan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, sekaligus juga merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 pada hari ini. Baru saja kita mengikuti ibadah bulanan yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Stephen Palit MTH. Oleh karena itu, saya atas nama Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stephen Palit MTH, juga Bapak Sekjen dan kawan-kawan
yang telah menyiapkan seluruh kegiatan dalam rangka ibadah bulanan pada hari ini. Bapak Ibu Patua Riwaya Tou Kawanua di seluruh tanah air, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya atas nama Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua menyampaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 kali ini dengan tema Indonesia Maju dengan logo Bangga Buatan Indonesia. Kita tahu bersama bahwa dengan adanya tema Indonesia Maju dan logo Bangga Buatan Indonesia mengajak orang semua Tou Kawanua di seluruh tanah air untuk ikut mendukung kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo yang ingin mengajak kita semua membangun sumber daya manusia menjadi Indonesia maju dengan bangga terhadap buatan Indonesia sendiri, baik berkaitan dengan budaya Minahasa maupun produk-produk lokal yang akan membantu dan memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian bangsa melalui pariwisata dan produksi-produksi Indonesia yang bisa diperjualbelikan, diekspor ke luar negeri. Patua Riwaya Tou Kawanua di seluruh tanah air, kepeloporan Tou Kawanua di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, baik para tokoh-tokoh yang sudah kita kenal seperti Bapak Dr. Samratulangi, Bapak Ellen Palar, Bapak A. Maramis, maupun tokoh-tokoh wanita yang sudah kita kenal bersama, Ibu Walanda Maramis, juga tokoh wanita, dokter pertama, dosen pertama, rektor pertama, dan sebagainya, bahwa kepeloporan Tou Kawanua dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia telah teruji. Oleh karena itu, marilah kita yang sekarang ini menjadi generasi penerus, terutama generasi muda Tou Kawanua, bisa mengikuti jejak ketokohan dan kepeloporan para sesepuh-sesepuh kita, tonaas-tonaas kita di masa perang kemerdekaan, dan kita isi melalui pembangunan untuk Indonesia maju dengan bangga terhadap buatan Indonesia sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Pakatuan wo pakalawiran kita nuwaya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Atas nama Dewan Pengurus Pusat juga kami mengucapkan terima kasih untuk peran serta Anda. Sampai berjumpa pada program dan acara berikut dari Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua. Haleluya. Amin.